Nina bubu, Nina bubu. Kalau tidak bubu digigit nyamuk. Rumah Sakit Bandung. Kisah ini dari Twitter @bristory. Ibu Ratna, 62 tahun, meninggal dunia beberapa jam setelah alat penunjang hidup dilepas dari tubuhnya. Keluarga sudah ikhlas merelakan almarhumah lepas dari sakit berkepanjangan. Hujan deras mengiringi derai kesedihan yang memenuhi ruangan. Aku cukup lama berdiri merapat dinding sebelah kanan, agak menjauh dari tempat tidur. Sengaja seperti itu, memberi ruang kepada keluarga agar bisa berpamitan. Sampai ketika di mana suasana kembali hening, hanya tangis sepi terdengar sesekali. Salah satu anak dari Ibu Ratna menarik selimut di tubuh ibunya hingga menutup sampai kepala. Saat itulah aku kembali mendekat ke tempat tidur. "Biar saya saja, Pak," ucapku pelan. Perlahan aku merapikan jenazah Bu Ratna, menutupnya dengan selimut. Itu merupakan satu dari beberapa bagian pekerjaan. Aku Dianti, bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit besar di kota Bandung. Sejak tahun 2012, aku sudah mengabdi, menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah seharusnya diemban sebagai seorang perawat. Masih tergolong baru. Aku dan beberapa rekan bisa dikatakan masih junior, karena masih banyak rekan lainnya yang sudah bekerja belasan atau malah puluhan tahun. Jadi perawat memang sudah jadi cita-cita sejak sekolah. Aku yang terlahir sebagai mojang priangan sudah merencanakan untuk bersekolah keperawatan dan nanti ke depannya akan bekerja di salah satu rumah sakit di Bandung, tidak mau di kota lain. Kemudian garis nasib berjalan sesuai keinginan. Alhamdulillah, pada akhirnya aku diterima bekerja di salah satu rumah sakit besar dan cukup terkenal. Rumah sakit yang sudah berdiri sejak zaman Belanda dulu. Rumah sakit yang sudah sangat tua umurnya. Walaupun pada banyak bagiannya masih terus mempertahankan bangunan awal, tetapi sejak aku mulai bekerja di sini, renovasi sudah dilakukan di banyak bagian. Di banyak sudut sudah menggambarkan struktur bangunan modern kekinian. Tapi tetap saja unsur keseramannya masih terasa, masih tinggi. Seram, iya, tidak bisa dibantah. Banyak cerita yang beredar kalau rumah sakit ini sangat angker, seram, atau apalah sebutannya. Begitukah? Aku sebagai salah satu orang yang sudah agak lama bekerja, sangat berat untuk menyangkalnya. Sebelum aku bekerja di sini, sudah banyak mendengar cerita seram tentang rumah sakit ini. Dulu aku berpikir mungkin karena bangunannya sudah sangat tua, mungkin banyak penyebab lain. Sampai akhirnya garis hidup menuntunku ke sini, ke rumah sakit ini, di mana akhirnya pula aku bisa merasakan suasananya, merasakan sendiri banyak kejadian janggal dan peristiwa seram.
Awalnya, aku hanya banyak mendengar cerita dari para senior tentang cerita dan pengalaman seram yang pernah terjadi, dan mereka alami sendiri. Aku masih sebagai pendengar yang baik. Kejadiannya macam-macam. Ada yang katanya melihat pasien berjalan warawiri, padahal sudah meninggal. Ada beberapa perawat yang mengaku pernah merasakan kejadian seperti ini. Ada yang katanya pernah melihat tempat tidur beroda berjalan sendiri, melintasi lorong gelap. Ada yang menuju ruang rawat inap, ada juga yang menuju kamar mayat. Dan masih banyak lagi kejadian seram berbagai macam versi yang aku dengar. Semuanya masih sebatas aku dengar ceritanya, belum sampai mengalami langsung. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan aku alami sendiri semuanya. Pasti banyak yang sudah tahu kalau perawat bekerja secara shifting. Jadwal diatur per bagian hari, siang dan malam. Nah, pada awal-awal bekerja dulu, aku lebih sering bertugas di shift malam. Mungkin karena masih baru. Ada beberapa peristiwa janggal dan seram yang aku alami ketika shift malam. Beberapa di antaranya akan aku ceritakan kali ini. Peristiwa pertama terjadi ketika kira-kira aku baru masuk 4 bulan bekerja. Kebetulan waktu itu aku terlambat datang karena ada keperluan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Sekitar jam 10 malam baru tiba di rumah sakit. Aku langsung menuju ruang salah satu lantai rawat inap tempatku bertugas setelah selesai bersiap di ruang perawat. Waktu itu aku bertugas di lantai 3 salah satu gedung. Lantai ini terdiri dari banyak ruang rawat inap. Letaknya berjejer memanjang. Di tengah-tengah ada lorong panjang. Layaknya bentuk bangunan rumah sakit pada umumnya. Sesampainya di ruangan, aku melihat ada Rida dan Afni di dalam. Rida sedang duduk di meja dekat pintu. Sedangkan Afni berdiri menghadap lemari seperti sedang memperhatikan sesuatu. Alhamdulillah akhirnya kamu datang juga, Dian. Aku mau ke bawah sebentar ya. Ada dokumen ketinggalan. Rida bilang begitu dengan wajah sumringah. Iya. Sok atuh. Jawabku pendek. Kemudian, tanpa basa-basi, Rida langsung berdiri dari duduknya, lalu pergi keluar ruangan, meninggalkan aku dan Afni sendirian. Nyari apa kamu, Teh Afni? Meni serius ih? Sambil membereskan perlengkapan, aku bertanya setelah sekilas memperhatikan Afni, yang terus berdiri menghadap lemari membelakangiku. Tapi Afni bergeming, tetap diam tidak bergerak. Ya sudah, aku memilih untuk langsung bekerja, memperhatikan daftar pasien yang ada. Yang jadi tanggung jawab kami malam itu. Beberapa saat lamanya aku tenggelam dalam kesibukan, hingga tidak lagi memperhatikan sekitar. Sampai ketika telepon di atas meja berbunyi. Lalu aku mengangkatnya. Halo Dianti, ucapku. Dian, aku makan sebentar ya di bawah. Dari tadi belum makan. Ternyata Rida yang bicara di ujung telepon, menginfokan kalau dia tidak bisa langsung ke atas lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku kan berdua Afni di sini. Memang Afni udah dateng? Loh, kan waktu aku datang tadi sudah ada kamu berdua sama Afni di ruangan ini.
Gimana sih? Dian, Afni itu hari ini gak masuk. Dia izin karena ibunya sakit. Dan waktu kamu datang tadi, aku sendirian di dalam ruangan. Gak ada siapa-siapa. Jangan nakutin deh. Rida bilang begitu. Lalu, siapa yang sedang berada dalam satu ruangan bersamaku ini? Kalau bukan Afni. Mendengar omongan Rida, perlahan aku menoleh ke belakang, ke tempat di mana Afni tadi sedang berdiri. Aku melihatnya. Perempuan ini berseragam perawat, sama seperti aku. Rambut panjangnya terikat rapi ke belakang. Aku terus memperhatikannya dari ujung kaki sampai kepala. Tentu saja dalam kebingungan. Di ujung telepon, Rida masih terus memanggil namaku. Tapi aku lebih memilih untuk terus memperhatikan perempuan yang sejak tadi aku kira Afni ini. Dia masih berdiri diam menghadap lemari, terus membelakangi. Beberapa detik sudah berlalu ketika akhirnya perempuan ini mulai bergerak. Dia membalikkan tubuhnya. Seperti terhipnotis, aku diam terus memperhatikannya. Benar, ternyata perawat ini bukan Afni. Entah siapa, aku tidak mengenalinya. Parasnya cantik, walaupun terlihat pucat pasi. Beberapa detik lamanya sempat kami bertemu muka, tatapannya kosong. Sampai akhirnya dia berjalan menuju pintu keluar. Aku terus memperhatikannya. Ketika dia lanjut berjalan menyusuri lorong ruang rawat, lalu masuk ke salah satu ruangan yang paling ujung. Rida, kamu buruan ke sini deh. Aku takut. Iya, aku ke atas sekarang. Begitu jawab Rida. Itu satu dari beberapa kejadian seram yang aku alami sendiri. Malah termasuk kejadian yang pertama. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Coba untuk bekerja mengabdi dengan hati gembira. Walaupun beberapa kali harus menghadapi dan merasakan situasi yang sangat susah diterima logika. Lalu ada juga peristiwa yang kejadiannya sangat singkat, namun sungguh mengerikan. Begini ceritanya. Jadi pada suatu malam, aku harus mengambil berkas di gedung utama yang letaknya berada di paling depan. Untuk menuju ke sana, aku harus berjalan menyusuri selasar panjang yang menghubungkan gedung utama dengan gedung rawat inap di belakang. Entah penyebabnya apa, tetapi memang waktu itu rumah sakit sedang sepi. Jumlah pasien termasuk dalam siklus rendah. Seperti biasanya juga, aku kebagian shift malam. Bertugas untuk piket di salah satu lantai di gedung rawat inap. Saat itu sekitar jam 1 lewat tengah malam. Selasar utama yang cukup panjang ini berada di ruang terbuka. Bentuknya hanya jalur yang di atasnya beratap, ditunjang oleh tiang kayu. Lampu-lampu kecil di atas atap kayu berbaris menjadi sumber penerangan. Tidak terlalu terang, tapi cukup membantu penglihatan. Di sebelah kanan dan kiri ada beberapa bangunan dengan berbagai fungsinya masing-masing. Aku melewatinya satu persatu. Hanya beberapa menit,
Akhirnya sampai juga di gedung utama. Tidak berlama-lama, aku langsung mencari dan mengambil berkas yang diperlukan. Setelah selesai, bergegas pergi melangkah lagi, kembali ke ruang rawat inap tempatku bertugas malam itu. Di gedung utama tadi hanya beberapa orang saja yang terlihat. Ya mungkin karena memang sudah tengah malam. Dalam perjalanan kembali ini, suasana semakin sepi. Berbeda ketika berangkat sebelumnya tadi. Aku masih bisa melihat 1-2 orang yang melintas. Kali ini sangat berbeda. Tidak ada orang sama sekali. Sepi. Langkah kaki berderap semakin cepat. Aku sengaja seperti itu, karena sepinya tidak biasa. Kosong ruang dan waktu semakin terasa. Hembusan angin tipis menerpa wajah, membuat nyali mulai goyah. Ada apa ini? Ada yang tidak beres. Perasaanku mengatakan demikian. Ternyata benar. Beberapa detik kemudian, ada yang mulai terjadi. Aku mendengar sesuatu ketika sudah setengah jalan aku lalui. Ada suara di belakangku. Kira-kira bunyinya seperti itu. Suara yang sepertinya aku sangat mengenali. Sudah biasa mendengarnya. Terdengar lagi dan lagi. Menghentikan langkah, aku lalu menoleh ke belakang, mencari sumber suara. Benar, bunyi yang dimaksud persis seperti apa yang sudah aku tebak sebelumnya. Suara itu berasal dari putaran 4 roda kecil yang sedang menggelinding di atas lantai selasar. Selasar yang juga sedang aku susuri. 4 roda kecil ini menunjang tempat tidur di atasnya. Tempat tidur yang banyak kita lihat di rumah sakit. Tempat tidur beroda yang sering digunakan untuk mempermudah perpindahan pasien. Aku terdiam, memperhatikan tempat tidur yang sedang bergerak dari kejauhan. Perlahan tapi pasti. Terus mendekat menuju tempat aku sedang berdiri. Semakin lama, suara semakin jelas terdengar. Tentu saja tempat tidur jadi semakin dekat. Dan semakin dekat lagi. Oh ya, dari awal aku menoleh ke belakang tadi. Sejak detik pertama ketika melihat tempat tidur ini, langkahku langsung terpaku tidak bisa bergerak. Kenapa begitu? Ada apa? Karena tempat tidur yang sedang aku perhatikan ini ternyata bergerak sendiri. Tidak ada orang yang menarik atau mendorongnya. Tempat tidur itu bergerak dengan sendirinya, menyusuri selasar. Seram, aku merinding ketakutan. Ketika melihatnya sudah semakin dekat dan semakin mendekat,
menangis ketakutan tapi terus memperhatikan. Sementara itu, tempat tidur terus bergerak maju. Rodanya menggelinding dalam hening. Sampai akhirnya tempat tidur yang ternyata kosong ini sudah benar-benar ada melintas di hadapan. Sambil terus bergerak perlahan, aku menangis ketakutan, terus memperhatikan. Setelahnya tempat tidur menjauh. Beberapa belas detik kemudian, di ujung selasar aku melihatnya berbelok ke kanan, lalu menghilang dari pandangan. Selesai. Tapi aku masih kaget, tetap duduk di lantai menangis pelan. "Suster Dianti, kenapa duduk di situ?" Tidak lama aku mendengar suara dari belakang. Ternyata salah satu security rumah sakit yang sedang berpatroli. Kemudian dia mengantarkan aku menuju ruang rawat tempatku bertugas. Di awal tadi, sekilas aku sudah menceritakan peristiwa meninggalnya salah satu pasien, yaitu Ibu Ratna. Almarhumah Ibu Ratna merupakan salah satu pasien yang paling aku ingat sampai sekarang. Salah satu alasannya karena sebelum meninggal beliau sudah dirawat di rumah sakit ini cukup lama, nyaris 2 bulan, dengan berbagai alasan medis dan non-medis tentunya. Selama waktu 2 bulan itulah terbentuk kedekatan kami sebagai perawat dan Ibu Ratna sebagai pasien. Almarhumah semasa hidup sepanjang kami mengenalnya memang seorang yang sangat baik hatinya, penuh perhatian layaknya orang tua kepada anaknya. Ada satu kalimat yang sering almarhumah katakan kalau kami sudah selesai merawatnya. Dia bilang begini, "Cantik, terima kasih ya, kamu baik sekali." Dengan nada yang khas dan senyum yang merekah. Aku masih sangat ingat intonasi beliau ketika mengucap kalimat itu sampai sekarang. Oh ya, semasa hidupnya selama dalam perawatan rumah sakit ini, Ibu Ratna hanya menempati satu ruangan yang sama. Tidak pernah pindah ke ruangan lain kecuali ketika harus masuk ruang ICU. Beliau harus selalu menempati ruang rawat kelas 1 di salah satu lantai gedung rawat inap, sampai ajal menjemputnya. Jadi ruangan itu seperti sudah identik dengan beliau. Tapi ternyata ada cerita yang beredar yang membuat aku penasaran. Aku mendengar selentingan. Katanya ada beberapa pekerja rumah sakit yang pernah melihat sosok mirip Bu Ratna bergentayangan di sekitar ruangan yang pernah dia tempati dulu. Waktu itu aku belum bisa memastikan kebenarannya, karena belum pernah merasakan dan melihatnya sendiri. Tapi kabar itu sungguh santer terdengar, apalagi ketika baru-baru saja Bu Ratna meninggal. Yang masih sangat aku ingat ketika ada kejadian janggal yang aku dan Afni alami. Ketika Bu Ratna baru beberapa hari meninggal, kami berdua sedang bertugas di lantai rawat inap di mana ruangan bekas Bu Ratna berada. Waktu itu jam 10 malam, sudah di luar jam besuk pasien. Seharusnya hanya keluarga dekat saja yang boleh menunggu di dalam ruangan. Tapi saat itu ada yang aneh.
Aku dan Afni melihat ada seorang ibu yang keluar dari salah satu ruangan rawat inap. Benar, ibu itu keluar dari ruangan yang dulunya ditempati oleh almarhumah Ibu Ratna. Tentu saja aku dan Afni kaget, karena sangat yakin kalau saat itu ruangan Bu Ratna dalam keadaan kosong. Belum ada pasien yang mengisinya lagi. Lalu kenapa tiba-tiba ada orang yang keluar dari ruangan itu? Habis ngapain dia? Yang lebih membingungkan lagi, aku dan Afni sama sekali tidak melihatnya ketika ibu ini datang dan masuk ke ruangan. Tiba-tiba sudah keluar saja. Karena banyak kejadian aneh itulah, akhirnya kami menegur dengan ramah ibu ini ketika dia tengah melintas persis di depan meja kami. "Ibu, maaf, ibu dari mana? Apakah ibu keluarga dari pasien di sini?" tanyaku. "Oh iya, saya tadi baru menjenguk Ibu Ratna di ruangannya. Saya teman lamanya. Terima kasih ya, Sus," jawab si ibu dengan senyum. Lalu dia seperti melanjutkan langkahnya. "Maaf Bu, tadi ibu ketemu Bu Ratnanya?" tanyaku lagi semakin penasaran. "Iya ketemu dong. Ngapain saya lama-lama di dalam kalau nggak ketemu? Beliau sudah sehat ya? Tadi dia bilang tinggal nunggu pulang aja." Lagi-lagi perempuan ini tersenyum menjelaskan. Aku dan Afni hanya diam mendengarkannya. Kami tidak berani bilang kalau sebenarnya Ibu Ratna sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Pada suatu malam, kira-kira 1 bulan setelah meninggalnya Bu Ratna, aku mengalami kejadian seram yang sepertinya tidak akan mudah aku lupakan. Waktu itu sekitar jam 12 tengah malam. Aku baru kembali dari ICU karena rekan-rekan di sana sedang butuh bantuan tambahan. Cukup lama aku di ICU, sekitar 2 jam lamanya. Ketika sudah duduk di dalam ruangan perawat di salah satu lantai rawat inap, Rida yang sejak tadi bertugas sendirian pamit untuk ke bawah sebentar. "Dian, aku ke bawah sebentar ya. Dokter Irawan butuh bantuan katanya." "Oke, aku gantian jaga kan?" jawabku. Ya sudah, setelahnya Rida pergi meninggalkan aku berjaga sendirian. Malam itu sangat sepi. Aku ingat kalau hanya beberapa ruangan saja yang terisi, termasuk ruangan yang dulunya jadi tempat almarhumah Bu Ratna. Juga ada yang mengisi. Ya, malam itu aku bertugas di salah satu lantai di mana ruangan Bu Ratna berada. Ya itu tadi, aku jadi sedikit lega karena ruangan Bu Ratna sedang ada yang mengisi. Mengingat banyak kejadian seram yang terjadi di lantai ini sepeninggalan almarhumah. Setelahnya aku tenggelam dalam kesibukan memeriksa data pasien, memperhatikan dengan teliti semua update-nya supaya tidak ada yang terlewat. Tapi beberapa saat kemudian konsentrasiku pecah karena ada panggilan dari pasien yang ada di ruangan nomor 4. Ruangan nomor 4 inilah yang sebelumnya jadi ruangan Ibu Ratna. Awalnya sempat kaget, terkejut, tapi seketika menjadi tenang ketika sadar kalau di ruangan itu sedang ada pasien yang mengisinya. Aku langsung bangkit dari duduk,
lalu berjalan menuju ruangan nomor 4 itu. Tidak jauh, hanya belasan meter jarak ruangan ini dengan ruang perawat. Jadi, cuma beberapa belas detik saja aku sudah sampai di depan pintunya. Dari jendelanya, terlihat kalau lampu besar dalam ruangan dalam keadaan mati, nyaris gelap total. Kemudian, aku membuka pintunya, lalu masuk. Di dalam, aku melihat kalau lampu kecil di atas tempat tidur dalam keadaan menyala, makanya jadi tidak terlalu gelap. Pasien yang di situ seorang perempuan. Namun ketika aku sudah berada di dalam dan memperhatikannya, dia sedang berposisi tidur menyamping membelakangi. "Oh, ibu ini tertidur rupanya," ucapku dalam hati. Aku lalu mendekat ke tempat tidur, kemudian memegang lengan pasien, mencoba mengetahui suhu tubuhnya. Dingin, tangannya dingin, sangat dingin malah. Aku lalu memperhatikan sekitar ruangan. Ternyata ada yang aneh. Aku baru sadar kalau ternyata ruangan ini sangat rapi dan bersih, seperti baru saja dibersihkan. Tidak seperti ruang rawat inap yang sedang berpenghuni. Aneh. Namun, ketika masih bertanya-tanya kebingungan, pasien yang tengah terbaring ini, yang lengannya sedang aku pegang, tiba-tiba mulai bergerak. Yang tadinya menyamping, perlahan dia mulai memperlihatkan bagian depan tubuhnya, termasuk wajahnya. Aku terdiam, diam tidak bersuara, membisu ketakutan yang tiba-tiba memenuhi ruang batin. Ternyata yang tengah terbaring ini adalah sosok almarhumah Ibu Ratna. Wajah pucatnya tersenyum ramah, sorot mata tak bercahaya. Rambut panjangnya tergerai ke belakang. Terbata, bibirnya bergerak pelan. Lalu dia bilang, "Cantik, terima kasih ya. Kamu baik sekali." Nyaris menangis. Aku melangkah mundur, mencoba menjauh dari tempat tidur, bergerak mendekat ke pintu keluar. Dalam prosesnya, kami terus berpandangan. Senyum datar tanpa ekspresi tetap terlihat dari wajah pucat Ibu Ratna. Perlahan, aku membuka pintu, lalu lari keluar, pergi meninggalkan ruangan nomor 4. Sesampainya di ruangan perawat, ternyata sudah ada Rida. Dia baru saja datang. Lalu aku menceritakan semuanya. Saat itulah Rida bilang kalau ketika aku sedang berada di ICU tadi, pasien yang seharusnya ada di ruangan nomor 4 secara darurat harus dipindahkan ke ruang isolasi. Setelah itu ruangan yang nomor 4 dalam keadaan kosong.